Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Solih Solihah, bertemu kembali dengan Bu Guru. Kali ini kita akan bersama-sama lagi akan belajar ya. Selanjutnya, sebelum belajar, ada baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar kali ini. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Yang mana artinya di sini sudah tertera di bawahnya. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Nah, soleh-solihah, kita tadi sudah membaca doa sebelum belajar. Selanjutnya sebelum kita belajar, Bu Guru akan menyampaikan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang mengurutkan dan membandingkan bilangan yang lebih kecil dan lebih besar. Itu materi yang akan kita pelajari ya. Kemudian Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama adalah kalian akan mengetahui urutan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya, yaitu terbesar ke terkecil. Itu tujuan kita yang pertama. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah mengetahui perbandingan bilangan antara yang lebih kecil dan yang lebih besar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, solih-solihah, sebelum kita melanjutkan ke contoh yang pertama, nah di layar kalian sudah ada banyak angka nih. Ada angka 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya sampai angka 20. Ini namanya lambang apa namanya? Lambang bilangan. Ya, benar sekali. Nah, di sini kita akan mencoba mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Nah, di sini sudah Bu Guru sediakan contoh. Contoh yang pertama ada angka 15. Yang kedua, angka 13. Yang ketiga, angka 16. Yang keempat, angka 14. Dan yang terakhir adalah angka 12. Nah, karena di sini adalah mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, maka angka berapakah dari angka yang sudah ada di atas tadi, angka terkecil? Ada yang bisa angka berapa? Ya betul, angka 12. Nah, jadi angka yang terkecil dari angka yang di atas itu, angka yang pertama di sini adalah 12. Selanjutnya angka berapa? Benar sekali, angka 13. Bagus. Selanjutnya angka berapa? Betul, angka 14. Selanjutnya ada angka berapa lagi setelah angka 12? Angka 13, angka 14, selanjutnya angka berapa? Ya, angka 15. Dan yang terakhir, angka berapakah yang belum dimasukkan dalam kotak? Ya, angka 16. Nah, jadi jika mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, kita perhatikan dulu angkanya. Kita lihat ada 15, 13, 16, 14 dan 12. Kita lihat, kita cermati dengan baik dan teliti. Setelah kita tahu angka mana yang paling kecil, lalu kita urutkan. Ada 12, 13, 14, 15 dan yang terakhir adalah angka 16. Yeay, hebat. Selanjutnya kita akan mengurutkan kembali. Kali ini kita akan mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, Guru akan tampilkan angkanya. Ada angka berapa saja kah? Ada angka 11, 17, 13, 19, dan yang terakhir angka 15. Sebelum kita mengurutkan, kita perhatikan terlebih dahulu angka yang sudah muncul di layar kalian. Sudah? Jangan lupa, kali ini kita mengurutkan dari angka yang terbesar. Oke, ada yang bisa? Angka terbesar dari angka yang ada di atas, angka berapa yang pertama?
Ya, betul. Angka 19 itu adalah angka terbesar dari angka-angka yang sudah ditampilkan di layar kalian. Setelah angka 19, angka terbesar setelahnya adalah angka berapa? Angka berapa terkecil setelah angka 19? Oke, betul, 17. Selanjutnya ada angka berapa lagi? Ada angka setelah 17 berapa? 15. Ya, benar. Selanjutnya angka berapa lagi? Ya, benar. 13. Dan yang terakhir adalah angka 11. Iya, benar sekali. Ini mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Paham ya sampai sini ya? Intinya kalian harus cermat dan harus memperhatikan baik-baik, karena yang di sini adalah mengurutkan bilangan dari yang terbesar. Kalau yang di awal tadi mengurutkan bilangan dari yang terkecil. Jadi ada angka 19, 17, 15, 13 dan 11. Mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil begitu. Oke, paham ya? Lanjut. Nah, di sini Bu Guru punya beberapa buah pir dan buah salak. Nah, di sini sebelum kita membandingkan buah-buahan yang ada di layar kalian, kita hitung buah pir bersama-sama ya. Kita hitung yang pertama, ada berapakah buah pirnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Wah, banyak sekali ya. Ternyata buah pirnya ada berapa anak tadi? Ada 14. Selanjutnya kita hitung buah salaknya. Ada berapakah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Buah salaknya ada 12. Nah, jika kita melihat buah salak yang ada di kiri kita dan buah pir yang ada di sebelah kiri kita jumlahnya adalah 14. Sedangkan buah salak yang ada di kanan kita ada berapa tadi, Nak? Ada 12. Jika kita bandingkan manakah buah yang lebih banyak antara buah pir dan buah salak, ada yang bisa? Berapa, Nak? Mana yang lebih banyak? Benar sekali, yang lebih banyak adalah buah pir. Jadi buah pir lebih banyak daripada buah salak. Untuk menentukan mana yang lebih banyak, terlebih dahulu kita harus teliti dalam menghitung jumlah buah yang ada. Begitu ya, salih-salihah ya. Jadi 14 lebih banyak dari 12. Ya, begitu. Atau 14 lebih besar dari 12. Seperti itu ya, lebih banyak atau lebih besar. Paham ya? Bisa dipahami ya, solih-solihah ya. Jadi untuk menentukan mana yang lebih besar, kalian terlebih dahulu harus menghitung jumlah buahnya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. Di sini ada permen dan ada es krim. Sebelum kita menentukan mana yang lebih besar, kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Kita hitung yang pertama adalah permen. Ada berapakah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jumlah permen yang ada adalah 13. Selanjutnya kita hitung es krimnya. Ada berapakah jumlah es krim? Ya, benar, ada 18 buah es krim. Nah, jika kita bandingkan
mana yang lebih kecil atau lebih sedikit? Kita lihat dulu perbandingannya. Tadi permennya setelah kita hitung ada berapa tadi? Ada 13. Ya benar. Dan yang kedua, es krimnya ada berapa tadi, Nak? Ada 18. Nah, jadi sudah kelihatan ya, mana yang lebih kecil atau yang lebih sedikit antara permen dan es krim. Ada yang bisa? Nah, betul sekali. Jadi 13 lebih kecil dari 18. Jadi permen itu lebih sedikit daripada es krim. Gitu ya, bisa dipahami ya Solih-Solihah. Kuncinya satu, jadi sebelum kalian membandingkan mana yang lebih kecil atau yang lebih besar, kalian terlebih dahulu harus menghitung jumlah benda yang ada. Begitu ya? Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya, Bu Guru di sini punya contoh soal ya. Nah, di sini kalian akan membandingkan manakah bilangan yang lebih kecil antara 12 dan angka 16. Angka berapakah yang paling kecil? Ya, betul. Angka berapa? 12. Contoh yang selanjutnya. Bu Guru punya angka 18. Kemudian di sini juga ada angka 11. Coba diperhatikan, mana angka yang lebih kecil antara 18 dan 11? Betul sekali. Jadi, angka yang lebih kecil adalah angka 11. Lanjut ya. Di sini Bu Guru punya contoh lagi. Sekarang kalau tadi kan sudah memilih mana bilangan yang lebih kecil. Nah, sekarang ini contoh bilangan manakah yang lebih besar antara bilangan 15 dan bilangan 17. Manakah yang lebih besar antara 15 dan 17? Betul, angka 17. Yang kedua, yang lebih besar ya. Ingat, angka 20 dan angka 19. Manakah bilangan yang lebih besar antara 20 dan 19? Betul sekali, angka 20. Begitu ya, Solih-Solihah ya. Nah, selanjutnya. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar, atau sebaliknya, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian yang kedua tadi membandingkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Nah, sekarang giliran kalian mencoba berlatih pada buku tematik 1C, yaitu pada halaman 34 sampai 36 dan pada halaman 64 sampai 66. Kalian bisa mencoba berlatih di buku paket tersebut di rumah ya. Bisa dibantu ayah dan bunda jika kalian merasa kesulitan. Begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini Bu Guru punya hadis tentang kebaikan dan keburukan. Bu Guru akan bacakan hadisnya. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji zarah pun, niscaya dia akan melihat atau mendapatkan balasannya, Nak. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar biji zarah pun dia akan melihat balasannya pula. Jadi kita mau berbuat baik atau mau buat keburukan pun semua ada balasannya, Nak. Tapi sebisa mungkin kita menghindari keburukan itu ya, Nak ya. Karena kita adalah seorang muslim, kita bisa melakukan hal kebaikan apapun, sekecil apapun akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Misalnya hal yang mungkin bagi kalian itu sepele, misalnya ketika kalian jalan-jalan, kemudian kalian lagi asik berjalan dengan temannya, di tengah jalan menemukan ada paku, Nak, di tengah jalan. Nah, karena kalian khawatir paku itu bisa menyebabkan orang lain celaka, akhirnya kalian ambil agar tidak melukai orang lain. Itu kan juga termasuk kebaikan, dan kebaikan itu akan mendapatkan pahala, Nak.
seperti itu. Ya, sebisa mungkin hal kebaikan apapun, hal sekecil apapun akan mendapatkan pahala. Atau mungkin misalnya di rumah kalian bantu ayah sama bunda, misalnya bantu menyapu, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, itu kan juga kebaikan yang ada manfaatnya. Nah, insya Allah itu juga akan dicatat oleh Allah. Begitu ya, solih-solihah ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu ya. Sebelum Bu Guru tutup, terima kasih. Semangat belajar di rumah dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.